Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqul, dan Allah Abu Sulaiman Ad-Darani nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah, beliau seorang muhaddits yang wafih. Beliau pernah berkata dalam sebuah ungkapannya, la yanbaghi liman alhama syai'an min al-ghaib an ya'mal bihi hatta yasma' bihi fil athar. Tidaklah boleh seseorang yang sudah diilhami tentang sesuatu itu dia amalkan sebelum dia melakukan recheck kepada asarnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah boleh seorang yang diberikan pengetahuan ataupun ilmu tentang sesuatu, apa yang tidak boleh mengamalkannya sebelum dia cek kebenarannya sesuai dengan asarnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata sudah sesuai, lanjut. Kalau tidak sesuai, maka boleh dilanjut. Jadi artinya semua amal itu merujuk kepada satu sumber dari Rasulullah SAW ataupun sumber dari para sahabat Nabi. Nabi adalah sebaik-baik generasi. Maka fayuhmilullah ta'ala ila wafaqama fi nafsihi. Jika ternyata setelah dicek benar apa yang dia ketahui atau diilhamkan kepada dia, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu menjadi taufik terhadap dirinya. Idza wafaqa fi nafsihi, karena itu menjadi asbab taufiknya Allah kepada dia. Jadi kalau benar silahkan dilanjutkan, kalau tidak boleh. Karena bagaimanapun sumbernya adalah yang disampaikan baginda Muhammad, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihi ma'al kitabi wa sunnatin nabiyyi, atau khairul quruni, atau hadis Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bil nawajib. Jadi mesti asar itu menjadi rujukan dari segala amal kita. Wa inna maqala hadza, alasli beliau mengatakan begini, di anna ma qad abda'a min al-qara'i qad qara al-asma' wa annahu bil, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh para pemilik karya bid'ah min al-qara', dari para cendekiawan, setiap bid'ah yang dilakukan ataupun diputuskan para cendekiawan orang bid'ah, Qur'an asma'a, sesungguhnya itu akan mengetuk pendengaran kita atau pendengaran siapapun, wa'anna qabil qulub, dan itu sangat gampang sekali menjadi catatan dalam hati siapapun. Hal yang bid'ah itu akan gampang merasuk ke dalam kalbu manusia setelah dia dengarkan, apalagi dilakukan oleh manusia yang dianggap dia ada sebagai pentolan ataupun sebagai qudwah lah maksudnya. Maka perlu kita cek, sehingga sebagaimana apa yang telah kita sampaikan dalam kajian sebelumnya, wa'rifil haqqa bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bi sahibil haqqi. Kenalilah kebenaran itu dengan definisi kebenaran, jangan melihat kebenaran dari orang yang melakukan mengatasnamakan sebuah kebenaran. Karena kalau kita melihat orangnya, kalau luar biasa pakaiannya, kita akan gampang itu kepada dia, tapi belum tentu apa yang dilakukan itu adalah benar. Maka definisi kebenaran itu sesuai dengan definisi kebenaran sendiri. Jangan kita melihat dengan orang yang melakukannya. Wa rubbama yushawwisu safa'al qalbi, dan hal yang bid'ah itu akan bisa yushawwis safa'al qalbi, akan bisa merusak kejernihan hati. Fayatakhayyal bisababiha al-batil haqqa, maka yang batil dalam dunia fikiran kita akan bisa menjadi yang benar. Begitu juga sebaliknya, yang benar itu akan bisa menjadi batil.
fayahtatu fihi bil istihbab syahadatul athar, maka hendaklah berhati-hati melakukan investigasi dengan melihat apakah itu benar pekerjaan para sahabat ataupun apakah itu benar sesuai dengan athar ataukah tidak. Kalau benar lanjut, kalau tidak benar maka jangan, maka mesti merujuk kepada apa yang disampaikan bagi Muhammad. Pilihannya cuma ada dua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau bukan kata sunnah Nabi maka sunnah khulafa'nya. Walihada, maka dengan demikian lamma ahdatsa Marwan al-mimbar fi salatil Aid indal musalli qama ilaihi Abu Sa'id al-Khudri. Tatkala pertama kali Marwan bin Hakim Al-Thaqafi melakukan hal yang bid'ah sementara ia ketika berada di mimbar, dia pernah melakukan hal yang bid'ah. Apa bid'ah? Berarti kita lihat tujuh. Maka kemudian saat itu mustami'in daripada muhadarah dia atau khutbah dia ada di sana sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri, ya kan? Siapa? Abu Sa'id al-Khudri, yang namanya Sa'id, ya kan? Yang namanya Sa'id, julukannya adalah Abu Sa'id, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan hadis sebanyak berapa? Sebanyak 1170 hadis diriwayatkan. Orang ke-6 yang paling banyak. Karena yang paling banyak adalah Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 5374. Kemudian yang kedua disusul oleh Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2630. Kemudian disusul oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, meriwayatkan hadis sebanyak 2286. Kemudian yang keempat adalah Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah, meriwayatkan hadis dia sebanyak yaitu 2210. Kemudian yang keempat adalah yaitu Jabir bin Abdullah, meriwayatkan 1590. Dan kemudian Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan hadis sebanyak 1170 ya. Dan dia orang Umar. Maka tatkala Marwan bin Hakim Al-Thaqafi itu menyampaikan khutbah, dan kemudian dalam khutbah itu ada sesuatu hal yang bid'ah dan tidak apa yang disampaikan atau dilakukan oleh si Marwan bin Hakim ini, maka Abu Sa'id al-Khudri dia berdiri atau tegak, faqala ya Marwan ma hadhil bid'ah. Ya Marwan, bid'ah apa yang kau lakukan ini? Faqala, maka kemudian si Marwan menjawab, innaha laysat bi bid'atin, innahu khairun mimma ta'lam. Ini bukanlah hal yang bid'ah, tapi yang aku lakukan ini lebih baik daripada apa yang Anda ketahui. Dia malah mengukurin kemampuan Abu Sa'id al-Khudri. Sementara Abu Sa'id al-Khudri adalah sahabat yang sudah dapat label kehebatan ilmunya dari baginda Rasulullah SAW, maka dia mengatakan ini lebih baik daripada apa yang Anda ketahui. Innan nas qad kafaru, manusia sudah banyak. Faratu ayyubadhihumus saut, maka aku ingin menentangkan suaraku supaya mereka mendengar apa yang aku sampaikan. Faqala Abu Sa'id, wallahi la ta'tuna bi khairin mimma a'lam abda, wallahi la sunnaitu wara'akal yawm. Jadi Allah tidak ada kebenaran jika kebenaran itu tidak diambil dari apa yang dulu dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Dan demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan mau salat lagi di belakangmu, kata Abu Sa'id al-Khudri. Wa inna ma ankara dzalika alaihi, dan kemudian Abu Sa'id al-Khudri mengingkarkan itu di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawakka fi khutbatil Aid wal istisqa ala qusin aw asla ala al-mimbar. Apa bid'ahnya? Nabi itu ketika beliau menyampaikan khutbah, maka yatawakka fi khutbatil Aid wal istisqa, Nabi itu bersandar atau berpegangan, ya kan? Ketika melakukan atau menyampaikan khutbah Aid dan istisqa, khutbah minta hujan, surat minta hujan ala qausin, ya kan? Yaitu dengan memegang qaus, atau qaus panah, atau aso ataupun tongkat. La 'alal mimbar, bukan berpegangan kepada mimbar. Sementara Marwan bin Hakim ini memegang mimbar, dia tidak memegang tongkat ataupun qaus. Maka oleh demikian Abu Sa'id berontak, sehingga sampai sekarang fatwa yang disampaikan kepada kita sunnah hukumnya memakai tongkat ketika menyampaikan khutbah, ya kan? Karena itu mempertahankan sesuatu hal yang dicontohkan Nabi yang bukan perkara yang bid'ah. Tapi ternyata Marwan bin Hakim, ya kan, mengatakan ini lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh orang zaman dulu. Makanya dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan mulai sholat di belakang Abu Sa'id al-Khudri, ya kan? Wa fil hadits masyhur, dan dalam hadis yang masyhur dikatakan man ahdatsa fi dinina, ya kan? Kalau dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, man ahdatsa fi amrina, siapa yang melakukan sesuatu dalam agama kami ma laysa minhu,
yang tidak ada atau yang bukan bagian daripada agama kita, maka fakwaradul itu mesti ditolak. Itu mesti merujuk semuanya pada apa yang disampaikan Nabi SAW. Wa fi khabarin akhar, dan juga dalam hadis yang lain dikatakan, man ghasya ummati fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Siapa yang menipu umatku, maka dia dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat manusia semuanya. Qila ya Rasulullah, maka kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wa ma ghasyu ummatika, bagaimana yang dimaksud dengan menipu umat ya Rasulullah? Qal, dijawab Nabi, ayyam kada bidi'atan yahmilun nasa 'alaiha, dia melakukan hal yang bid'ah sehingga orang menjadikan itu sebagai contoh dan qudwah. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, kan? Karena Nabi tidak pernah memberikan contoh tentang itu. Itu hal yang bid'ah. Maka sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla, mestinya inna lillahi azza wa jalla. Di situ apa? Lillah. Nah, yang ada kalimat inna Allah ya, alif la alif, alifnya dihapus. Karena mesti inna lillah, mungkin inna Allah kan? Inna lillahi azza wa jalla malakan. Itu yang menjadi ismuhanya. Lillahnya itu menjadi khabar muqaddam, ya kan? Inna lillah. Jadi jangan inna Allah. Inna lillahi, lamnya itu lam dimilik atau istihqaq atau ikhtisas lamnya, ya kan? Lam dimilik atau ikhtisas, ya kan? Atau lam bil istihqaq. Inna lillahi azza wa jalla malakan. Allah itu memiliki malaikat, banyak malaikatnya. Yunadi kulla yaumin, yang dimana tugas mereka hanya menyerukan setiap hari apa? Man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu. Siapa yang membuat-buat hukum dan hukumnya itu tidaklah sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat itu enggak bakal bisa menemukan dia. Karena syafaatnya menjadi fa'il. Jadi nanti bukan kita yang dari syafaat, syafaat yang dari kita Ustaz. Mana dalilnya? Ini dalilnya, lam tanalhu syafa'atuhu. Syafaat Nabi tidak akan bisa menemukan dia. Jadi ketika syafaat itu mencari orang-orang yang akan diberikan syafaat, karena salah satunya adalah Qurrah al-Muhajjal, dan Rasul itu julukannya Sayyid Qurrul Muhajjalin, bekas wudu, ya kan? Dari tangan dan kaki akan percaya membedakan dengan umat yang lain, maka syafaat itu akan tahu, oh ini adalah umat Muhammad. Maka syafaat akan memberikan syafaat kepada dia. Syafaat itu yang akan mendatangi kita, bukan kita yang cari-cari syafaat. Karena nggak mungkin kita mencari syafaat, ya kan? Kenapa? Itu bukan dunia kawasan kita, tapi itu dunia kawasan baginda Muhammad. Maka syafaat yang akan mencari alamat kita di mana? Kalau nanti pada mahsyar. Makanya pada mahsyar itu dahsyat ketika manusia dikumpulkan, ya kan? Sampai kata Nabi SAW, jangan sampai kita dikira huru hara. Karena huru hara pada mahsyar yang paling luar biasa adalah kita mengenal orang tapi nggak saling sapa kepada orang. Yang paling luar biasa, hufatan uratan hurla. Kita dibangkitkan, kemudian dihalau menuju mahsyar, hufah belakang sendal, urat telanjang, ya kan, telanjang, kemudian hurla, dan tidak ada yang disunat, kuncup semuanya. Tidak ada yang disunat, ya kan? Maka kita mesti minta perlindungan kepada Allah. Ahwal, apa itu? Bukan hakikil, harus ahwal al-qiyamah. Huru-hara hari kiamat yang sangat dahsyat. Karena saking luar biasanya keputusasaan manusia sampai mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, mending kami ke dalam neraka daripada kami berada di mahsyar ini. Padahal itu senotah kecil pun, ya kan, semolekul kecil pun itu nggak ada apa-apa dibanding neraka. Tapi saking dahsyatnya mahsyar, maka kata Nabi, maka ashrun tamna'u ashra, amalkan 10 surah dalam hidupmu, maka hidup di akhiratmu akan bahagia. Mana itu? Al-Fatihatu tamna'u ghadab Allah. Kalau kau amalkan surah Fatihah setelah selesai sholat, maka akan memadamkan kemurkaan Allah. Banyak dosa kita pun Allah mudah memaafkan, mengampunkan kita, nggak gampang murka kepada kita. Kapan? Dibaca habis sholat, baca Al-Fatihah 1 kali. Wa suratu Yasin tamla atash fil qiyamah. Siapa yang membaca surah Yasin, maka nggak ikut orang yang dahaga pada hari kiamat di pada mahsyar. Berdukhan, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, tamla ahwal al-qiyamah, dia akan dengan mudah diturunkan syafaat dan mudah bertemu dengan Nabi. Huru-hara hari kiamat dan mahsyar, dia tidak akan mencicipi atau menikmatinya. Surah Ad-Dukhan amalkan. Surah Al-Waqi'ah tamna al-faqr wal faqah. Siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah, aman dari kemiskinan dunia akhirat
Wal Kautsar, surah Al-Kautsar, aman min khusamatil khusama. Siapa yang mengamalkan surah Al-Kautsar aman dari kejahatan musuh, ya kan? Kemudian wal kafirun, ya kan? Tamna'u min nazza'il iman fil maut. Siapa yang membaca surah Al-Kafirun setelah selesai sholat, aman dia dari Allah Ta'ala cabut imannya ketika hari wafat. Berarti itu surah Al-Iman. Wal ikhlas tamna'an nifaq. Kalau kita mengamalkan surah Ikhlas setelah selesai sholat, sifat kemunafikan Allah Ta'ala copot dari hati kita, ya kan? Kemudian wal falaq tamna'ul hasad al-hasidin. Siapa yang mengamalkan surah daripada al-falaq maka aman dari hasud siapapun. Wal nas tamna'al waswas. Dan kita mengamalkan anas itu aman daripada kewaswasan yang ditimbulkan syaitan dan konco-konconya. Itu di akhir kitab Sahihul Ibad, riwayat dari Imam At-Tabarani yang dituliskan Syekh Nabi Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 1897. Silahkan dicek. Judul hadisnya tamna'u ashrun tamna'u ashra, 10 perkara surah yang enggak boleh tinggal Ustaz. Ya kan? Maka kalau surah Tabarak tiap malam tinggal surahnya kita bikin surah yang pendek, silakan setelah selesai sholat. Kalau Ad-Dukhan, kemudian Yasin, atau mungkin satu lagi Al-Waqiah. Kalau tidak bisa tiap malam ya minimal sekali dalam 3 malam atau sekali dalam 1 ahad 1 minggu setiap malam Jumat. Tapi itu nggak boleh tinggal. Kenapa? Huru-hara hari kiamat sangat luar biasa. Maka baca Ad-Dukhan. Bahkan yang mengamalkan surah Ad-Dukhan atau berusaha insya Allah aman dari penyakit bisu. Tidak bakal pernah kena bisu kalau kita mengamalkan surah Ad-Dukhan. Bisu dan konco-konconya. Bisu. Kalau namanya bisu, ومثال الجاني عن الدين بإبداء ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا، مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة وذلك قد يغفر له فأما قلب الدولة فلا. Perumpamaan al-jani itu apa? Pelaku kejahatan, ya kan? Atau mujrimin al-jani. Jadi itu pelaku kejahatan atau orang yang enggak pernah melakukan kebenaran. Makanya sifat Nabi itu yarhamul ani wa ya'ful jani. Coba baca dalam kitab Ni'matul Kubra al-Adam fi Rusul al-Diyan karya Ibnu Hajar al-Haytami yang lahir 909 wafat tahun 974. Beliau katakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamul ani wa ya'ful jani. Nabi itu sifatnya mencintai siapapun meskipun dia pelaku kejahatan yang tidak terhenti. Dan itu selalu cinta. Kalau kita kan tangkap, penjara, itu Nabi itu nggak maafin. Ada seorang pelaku zina ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah aku melakukan zina, kamu lagi hamil dia. Yaudah, selesaikan aja dulu hamilmu, lahir baru kamu kesini. Nabi itu hebat luar biasa, ya kan? Rasulullah. Jadi yarhamul ani wa ya'ful jani. Siapapun sejahat apapun Nabi itu nggak pernah berusaha kecuali sudah musik kemudian agama. Kan begitu kan? Kalau fisik ataupun pribadi dia anggaplah contoh yang sakit, Nabi nggak punya ruang untuk marah dalam kalbunya. Ya, kenapa? Karena hatinya diciptakan dari rahmanullah wa rahimullah wa rahmatullah. Itu hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa mithal al-jani 'ala ad-din, sebagai ilustrasi ataupun contoh orang yang melakukan kejahatan dalam agama. Apa kejahatannya? Bi'ibda'i ma yukhalifus sunnah, melakukan hal yang bid'ah sehingga dia bertolak belakang atau kontra dengan ajaran sunnah. Bin nisbati ila ma yudhnib dzamban, jika diumpamakan dengan seorang yang melakukan dosa, ya kan? Misal umpamanya begini, man asal mulk, siapa yang maksiat kepada raja, fi qalbi daulatihi, ya kan? Dengan merusak tatanan sebuah negara, bin nisbati ila man khalafa amrahu fi khidmati muayyanah. Saya ulangi, perumpamaan orang yang melakukan bid'ah kata Imam Ghazali seperti seorang yang menjadi pemberontak dalam agama, seperti seorang yang menjadi pemberontak dalam negara. Ya, pelaku bid'ah seperti seorang yang memberontak tatanan negara, merusak kedamaian negara, apalagi musuh dalam selimut, merusak undang-undang, ya kan? Musuh undang-undang. Ya, pengkhianat. Bin nisbati ila man khalafa amrahu fi khidmatin muayyanah. Kalau orang yang merusak agama ini atau merusak negara ini, maksudnya merusak negara yang dipegang oleh seorang presiden ataupun raja, ya kan?
dibandingkan dengan orang yang tidak mau berkhidmat kepada raja. Ini kan sama-sama kejahatan Ustaz. Yang satu merusak negaranya, yang satu nggak patuh sama peraturan dari pemerintahnya, gitu loh. Wadzalikut qad yughfar lahu. Kalau hanya sekedar kita nggak mau berkhidmat kepada rajanya, nggak patuh kepada dia, bisa saja kita mendapatkan keampunan Ustaz. Fa amma qalbud daulah fala. Tapi kalau Anda merusak negaranya, bukan perintahnya yang Anda bantah, tapi negaranya yang Anda hancurkan. Contoh, Anda menjadi pengkhianat, Anda menjadi bukhar, fala yufar, tidak akan pernah dimaafkan. Faham? Ada dua pelaku kejahatan dalam agama. Yang pertama ahli bid'ah dalam agama, merusak agama. Yang kedua nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, suka zina, suka judi, itu kan? Ya kan? Kalau orang melakukan zina, judi, itu kan khidmatul mu'ayyanah. Ya kan? Khidmat seorang hamba kepada Allah, bukan kepada agama, kepada Allah, kepada pribadinya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau kita rusak agama Allah, berarti bukan khidmatnya yang kita atur, agamanya yang kita rusak, maka la yughfar, Anda tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Itu bid'ah. Sama dengan seorang rakyat, ya kan? Dia nggak patuh kepada peraturan daerah, contoh. Yughfar lahu, masih gampang diampuni. Tapi kalau Anda merusak negara ini, ya kan? Menghancurkan tatanan yang ada, menghapuskan undang-undang, menjadi musuh dalam selimut, Anda dalam negeri tersebut tidak akan pernah dimaafkan. Begitulah para pelaku bid'ah. Maka kalau mau dosa, dosalah kepada Allah. Jangan kau hancurkan agama Allah. Karena orang yang menghancurkan agama Allah, la yughfar, tidak akan pernah dimaafkan. Tapi orang yang harus benar tidak patuh kepada Allah, gampang Allah ampunkan, gampang Allah maafkan. Allahu Raufun wa Ghafurun wa Ghaffarun Ghaffar, ya kan? Keampunannya Maha Pengampun, bukan tanggung-tanggung Ustaz. Tapi kalau agama Allah yang kita rusak, Allah tidak akan pernah mengampuni. Itulah, itu perbandingan yang kata Imam Ghazali. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, ma takallama fi as-salaf fas-sukutu anhu jafa, wa ma sakata anhu as-salaf al-kalamu fi takalluf. Ma takallam fi as-salaf, apa yang telah dibahas oleh para orang-orang salaf. Di kajian sebelumnya kita bahas siapa salaf, ya kan? As-sahabat wa tabi'in wa ma ba'dahu khalaf, ya kan? Sahabat dan tabi'in itu adalah salaf yang dapat label dari Nabi khairul quruni qurni tsumma min bayyinuna. Setelah tabi'in namanya khalaf, ya kan? Itu salaf wa khalaf. Kalau mutaqaddimin mutaakhirin bahasanya beda. Itu istilah fikih. Mutaqaddimin, ya kan? Kurun 1 sampai 400. Mutaakhirin 400 ke ujung, namanya mutaakhirin. Akhir zaman namanya ulama mu'asirah. Itu tingkatan dengan ulama. Kan setiap hukum dapat dalil, namanya ulama muhaqqiqin, ya kan? Setiap hukum ada dalil dan dalil itu dia lagi ada dalilnya, namanya ulama mudakkikin, ya kan? Setiap hukum ada dalil, dalil itu punya dalil, dalil dan dalil itu punya dalil, namanya ulama mudammikin, ya kan? Kemudian dalil, ya kan? Ternyata sesuai dengan ilmunya Allah, namanya ulama muwaffiqin. Kita ya, muhaqqiqin, mudakkikin, mudammikin, muwaffiqin. Nah, itu tingkatan ulama. Nah, salaf khalaf. Salaf itu adalah as-sahabah wa tabi'in. Al-khalaf ma ba'da as-sahabah wa tabi'in. Al-mutaqaddimin al-kullul awal ila 400, ya kan? Wal mutaakhirin ba'da 400 ila akhir syai' atau ila akhir waqt. Itu istilah-istilahnya. Nah, ada diungkapkan para ulama, maka kallama fi as-salaf as-sukutu anhu jafa. Apa yang sudah diomongin orang salaf, mending antum diam, acuh aja, enggak usah kasih komentar, Ustaz. Kenapa? Karena omongan mereka pasti benar. Omongan kita itu dibuat-buat, gak bakal bisa kita bandingkan omongan kita. Bisa kita komentari pendapat Umar bin Khattab, nggak bisa Ustaz. Bisa kita komentari pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, nggak bisa. Bisa kita komentari pendapat para sahabat atau tabi'in, nggak bisa Ustaz. Sa'id bin Musayyab nggak bisa, ya kan? Wahab bin Munabbih nggak bisa. Jadi apa yang udah mereka omongin jafa, antum acuh aja udah terima, sami'na wa ta'ana. Betul. Wa masakata anhu as-salaf fal kalam fi taqaddum. Dan yang didiamkan para salaf, kalau antum bicara tentang yang didiamkan itu, antum kasih komentar, antum hanya menambah beban dalam hidup antum. Jadi apa artinya? Apa yang mereka omongin terima, yang nggak diomongin diem. Udah nggak usah sok pintar deh. Nah, pelaku bid'ah itu mereka menempatkan diri lebih pintar daripada para salaf, lebih pintar dari para sahabat, ya kan? Akhirnya kena beban apa banyak berat hidup mereka, Ustaz.
Padahal kaidahnya ma takallam fi salaf fasukutu anhu jafa. Wa ma sakata an salaf fal kalam fi takalluf. Semua yang diomongin para salaf, yang mereka bicarakan jafa, udah hengkanglah Anda, enggak usah bahas. Dan apa yang mereka diamkan, kalau Anda bicara Anda akan jadi beban berat buat Anda. Jadi apa yang mereka omongin kita terima, jangan diomongin diam, itu maksudnya, ya kan? Wa qala ghairuhu, dan ahli ma'rifah mengatakan al-haqqu thaqil, kebenaran itu betapa sangat berat. Kebenaran itu sangat berat, Ustaz. Di akhir zaman kata Nabi, bagaikan memegang bara api. Musa pernah bertanya kepada Allah dalam komunikasinya, ya Allah, pahala apa yang kau janjikan kepada para ulama-ulama akhir zaman? Kata Allah, aku beri setiap huruf mereka 70 kebaikan. Ya, setiap huruf 70 kebaikan. Jadi tukang khutbah di akhir zaman ini setiap huruf 70 kebaikan. Ya, itu bahasanya di muka 70 Ustaz. Ya kan, buka 70 itu. Makanya kalau ada kajian, baca kita buka 70 ya, insya Allah mudah nanti merosak ke dalam hati. Ya kan? Ya, betul. Al-haqqu thaqil, kebenaran itu berat. Menjawazahu zulm. Ya kan? Siapa yang mencoba untuk melewatinya, aku melewati, meninggalkannya, membantahnya, dia zalim. Wa man qasra anhu ajiz, dan siapa yang tidak mampu melakukan yang hak atau benar itu, dia lemah namanya. Ya kan? Wa man waqafa ma'ahu, siapa yang konsisten melakukannya, iktafa, dia yang selamat. Kebenaran itu berat, ya kan? Kau langgar, kau zalim, kau tinggalkan, kau sangat lemah, ya kan? Berpijak di atasnya, maka itulah sebuah kebenaran, maka itu sebuah sahabat iktafa. Ya kan? Al-haqqu thaqil menjawazahu, ya kan? Zulmun wa man qasra anhu ajzun wa man waqafa minhu iktafa. Kebenaran itu sangat berat. Melanggarnya zalim, tak mau mematuhinya lemah. Siapa yang setia di atasnya, itu yang iktafa, yang selamat. Atau boleh uktufia, bolehlah kalau ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, alaikum bin namatil awsat alladhi yarja' ilaihi al-'ali wa yartafi' ilaihi al-tali. Peganglah atau tetaplah Anda bin namatil awsat. Namat itu maknanya boleh mekanisme, sistem, kedudukan, posisi poros. Hendaklah Anda di poros tengah. Nah, namatil awsat. Ya, namat itu poros. Kenapa emang kita nggak boleh condong kemana-mana? Karena kalau kita di tengah, ya, alladhi yarji' ilaihi al-'ali, yang tinggi akan ke tengah, wa yartafi ilaihi al-tali, ya kan? Generasi selanjutnya juga pasti akan ke tengah, artinya akan cocok dalam segala hal. Yang disampaikan Nabi, al-Islam, agama itu tidak mengikuti zaman, tidak ketinggalan zaman, tapi Islam mengatur perkara zaman. Betul, ya kan? Wasatan litakun, wasatah. Jadi ummatul wasatah. Tetaplah Anda di poros tengah. Karena kalau kita di tengah, yang orang besar akan datang, orang kecil juga akan berpihak kepada kita. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ad-dalalatu laha halawah. Kesesatan itu sangatlah manis. Ya kan? Ad-dalalatu laha halawah. Kesesatan itu punya rasa yang manis. Di mana? Fi qulubi ahliha, di hati para orang-orang pelakunya. Iya dong, makanya mereka nggak mau berdiri. Sebab senantiasa dibungai iblis. Afaman zayyana lahu su'amalihi fara'u hasan, itu Al-Qur'annya. Apakah kalian tidak melihat bahwa kejahatan dihiasi, ya kan? Sehingga mereka melihat yang jahat itu menjadi baik. Surah Al-Fatihah ayat 8. Fa kullu ma ahdath ba'da as-sahabah, maka setiap perkara yang diada-adain setelah sahabat lewat kayaknya. Kenapa? Oh, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Biarkan saja orang yang menjadikan agama mereka itu permainan dan kesia-siaan. Ya kan? Biarkan saja. Berarti namanya kalau dalam usul fikih amrun bitaf
gitu ya. Allah pasrah udah. Afaman zayyana lahu su'a amali fara'asana. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana kejahatan dibungkus sehingga mereka juga melihat kejahatan itu menjadi kebaikan, ya kan? Fa kullu ma ahdatha ba'da as-sahabah, maka setiap yang dilakukan setelah zaman sahabat radhiyallahu anhum mimma jawaza qadra ad-darurah, kalau yang mereka lakukan itu adalah melewati batas darurat wal hajat dan hajat, fa huwa minal la'ab wal lahwi, maka itu adalah tipu daya dan permainan belaka. Wa hukiya wallahu a'lam bishawab. Kalau mana aslinya jufaan itu apa sih? Jufa. Jufa itu jufa. Menjauhi, acuhkan, abaikan. Abaikan ya. Makanya kan kalau dalam kitab Minhajul Abidin, pertanda orang yang sudah insyirah, yang sudah taufik masuk ke dalam hatinya, kata Ibnu Ghazali, ya kan? Injifaf, ya kan? Injifaf minad dunya wa taqarrub ila al-akhirah wal amal billah. Dia menjauh, hengkang dari dunia. Jafa. Jadi kalau yang didiamkan, udah abaikan, ya kan? Apa yang dibicarakan jafa saja, ya kan? Kemudian yang didiamkan, ya, diam saja. Kalau kita komentar, apa yang didiamkan jafa, apa yang dibicarakan takalluf ya. Kalau kita membicarakan maksudnya takalluf. Kalau kita mengamalkan ikhtaf. Sebat dululah.